Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk transformasi Fourier ini ada beberapa sifat. Jadi sifat-sifat dari transformasi Fourier ini. Sifat-sifatnya. Yang pertama ada sifat linearitas. Jadi sifat ini dimana jika ada fungsi A, kemudian di sini artinya fungsi F dikalikan konstanta A ditambah kemudian fungsi G, kemudian di sini ada konstanta B, dan ini kita akan merubah dua fungsi waktu ini menjadi transformasi Fourier. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau penjumlahan fungsi seperti ini, maka bisa ditulis menjadi A untuk fungsi yang pertama ditransform ke Fourier menjadi seperti ini. Jadi nanti ini dirubah Ft seperti ini, kemudian ditambah konstantanya, jadi bisa ditaruh luar. Dan yang fungsi G seperti ini, jadi bisa dipisah seperti ini. Ini misalkan contohnya fungsi 1 plus E pangkat minus 2T seperti ini. Jadi ini satunya ini adalah AFT dan fungsi yang G-nya adalah ini. Jadi ini bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Kemudian yang kedua, contohnya misalkan kita punya fungsi Ft sama dengan T, E pangkat minus T kuadrat. Sedangkan yang kita tahu fungsi Fourier dari E pangkat minus T kuadrat itu sama dengan 1 per akar 2 E pangkat minus omega kuadrat per 4. Jadi transformasi ini ada di buku, bisa dilihat tabel transformasi Fourier-nya. Nah, selanjutnya kita akan memanfaatkan teorema turunan orde 1 atau turunan pertamanya. Gunanya untuk apa? Nah, ini kita lihat. Ketika Ft, ini kita hapus dulu. Nah, kita tahu Ft adalah seperti ini. Turunannya maka sini E pangkat T kuadrat. Jadi kita fokus Ft-nya di sini. Jadi nanti Ft jadi nanti kita ubah sekarang untuk di sini anggap GT-nya sama dengan E pangkat minus T kuadrat. Maka turunan pertama dari GT itu sama dengan minus
2T E pangkat minus T kuadrat. Nah, jadi G aksen ini, kalau kita lihat, dia ada fungsi Ft-nya. Jadi, nantinya kalau kita masukkan ke sini, ke fungsi ini, maka kita bisa tulis menjadi, di sini tujuan kita ingin mendapatkan fungsi Fourier dari T E pangkat minus T. Atau kalau di sini G aksen T, nah supaya jadi sama T E pangkat minus T, sedangkan yang ada minus 2-nya, artinya ini dibagi. Jadi G aksen ini dibagi minus 2. Kalau ini sama saja dengan setengah kali fungsi Fouriernya dari G aksen T. Seperti ini. Nah, ini nanti sama dengan, nah ini kan ada setengahnya, maka di sini juga ada setengah fungsi, ini setengah, ini ada J omega kali J omega, kemudian dikali fungsi Fourier dari sekarang fungsi GT-nya. Nah, seperti ini. Nah, yang mau kita cari adalah ini. Karena ini tadi sama dengan T, fungsi Fourier dari T E pangkat minus T kuadrat. Yang mau kita cari adalah ini. Ini sama dengan ini. Oke, dilanjutkan. Maka ini sama dengan setengah dikalikan J omega. Nah, fungsi Fourier dari GT-nya itu sekarang ini E pangkat minus T kuadrat. Maka Fourier dari E pangkat minus T kuadrat. Nah, ini kita lihat, oh ini ada minusnya, ini lupa. Ini ada minusnya, artinya ini harus dikali minus juga. Ini harus dihapus, kita beri warna kuning supaya terlihat. Ini sama dengan, maka di sini juga ada minusnya. Minus, ini ada minusnya. Nah, kita tahu Fourier dari fungsi ini adalah ini, yang di warna orange. Kita kotakan ini, sehingga ini nanti sama dengan ini. Nah, hasil akhirnya menjadi minus setengah J omega. Nah, ini kita langsung ganti ke situ menjadi 1 per akar 2 E pangkat minus omega kuadrat per 4. Nah, ini bisa dilihat di tabel transformasi Fourier-nya. Jadi, hasil dari Fourier transform T E pangkat minus T kuadrat sama dengan minus setengah J omega dalam kurung 1 per akar 2 E pangkat minus omega kuadrat per 4.